Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Dina. Dina, silakan Dina dipimpin doanya. Bersiap, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh ya, terima kasih. Kalian memang selalu semangat, luar biasa murid-murid Bapak ini. Nah, hari ini Bapak ingin absensi dulu sebelum kita masuki pembelajaran berikutnya, yaitu siapa yang tidak masuk hari ini? Malik. Malik tidak masuk. Ada yang tahu kemana? Main, Pak. Waduh. Kalau tidak ada izin, tidak ada surat keterangan, berarti Bapak apakan ya. Nah, untuk memupuk rasa semangat kita kepada negara kita, kepada bangsa kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak ingin bertanya, setelah kamu menyanyikan lagu ini, bagaimana perasaan kalian? Nah, ada rasa semangat? Ketika Indonesia merdeka berarti kita pernah dijajah, betul? Kira-kira siapa yang tahu negara mana yang pernah negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia? Ada Portugis, Spanyol, sama Belanda. Yuk, Portugis, Spanyol, sama Belanda. Portugis, Spanyol, dan Belanda. Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, kalau kita lihat bahwa bangsa kita pernah dijajah, jadi ada beberapa negara Eropa yang pernah singgah ke negara kita. Nanti kita akan lihat
negara mana saja yang menjajah negara kita. Lalu juga pada hari ini pembelajaran kita adalah kita akan mengetahui pertama negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Yang kedua adalah pahlawan, nama pahlawan, terutama adalah pahlawan di daerah kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meniru atau mencontoh dari jiwa-jiwa para pahlawan tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu selanjutnya nanti kita membuat kesepakatan kelas ketika kita sudah belajar, tidak ada yang berjalan-jalan, fokus, lalu diskusi dengan baik dan benar. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi setelah nanti rangkaian kita hari ini adalah melihat media pembelajaran, kalian diskusikan. Setelah diskusi nanti kalian presentasikan di depan kelas ya, di papan tulis, nanti bisa kalian presentasikan. Baik, sekarang silakan keluarkan perlengkapannya, buku dan teman yang sudah membawa karton ya. Sudah membawa karton, sudah dibagi dulu. Ya, silakan. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran inti kita, yaitu kita akan melihat media pembelajaran. Ya, di sini nanti kalian bisa melihat media pembelajaran dan bisa merangkum hasil dari media pembelajaran ini ya. Diharapkan kalian bisa berdiskusi, lalu bisa mengambil rangkuman dari pembelajaran ini. Sudah siap semuanya? Sudah. Baik, kita akan lihat materi kita hari ini. Nusantara adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, tanah yang subur, lautan yang terbentang luas, serta aneka ragam hayati dan non-hayati, baik minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas, menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir sampai di Nusantara adalah Belanda, setelah sebelumnya Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda yang menjadi penguasa utama dan yang paling lama di Indonesia. Dari laman kompas.com, sebagaimana dikutip dari A History of Modern Indonesia Since tahun 2008, karya MC Rikler, di abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda untuk memiliki jalur perdagangannya sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar di daratan Eropa pada masanya. Sebelumnya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda,
Belanda dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Sejarawan MC Riglet dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawetan makanan. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Biar ngerti racikan pas, buat. Pemirsa, meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudera yang mereka lakukan sejak abad ke-15 Masehi tidak hanya didasari oleh tujuan tersebut. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad ke-15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Batam, pelabuhan Belanda terbesar di Jawa Barat. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Dua tahun berikutnya, Belanda kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Leklah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Company (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa, di antaranya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC, antara lain sebagai berikut. Peter Booth, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama, yang memerintah antara tahun 1610 sampai dengan 1619 di Ambon, Maluku. Jan Pieter Zoetkeem, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua, yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta.
Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan penuh ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Para pedagang Nusantara tidak lagi mampu bersaing dengan pedagang Belanda. Penyebabnya bukan hanya monopoli perdagangan Belanda dan armada dagang yang besar, akan tetapi pedagang Belanda juga didukung oleh kekuatan militer. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan cara tersebut, selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC. Di antaranya Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Maluku, Kerajaan Ambon, Kerajaan Makassar, dan Kerajaan Bone berhasil dikuasai. Dari laman Kumparan.com menyebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, VOC yang telah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Indonesia ternyata mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran VOC antara lain hutang VOC menumpuk, banyaknya pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. VOC harus membayar biaya perang yang sangat besar, terjadinya persaingan dengan Inggris dan Prancis, dan terdapat pegawai VOC yang melakukan perdagangan gelap. Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia diarahkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Pemirsa, berdirinya VOC menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil monopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian besar Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Sejak saat itu, Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda di Indonesia berlangsung sampai dengan tahun 1942. Semua? Sekarang setelah melihat tayangan tadi, negara mana yang pertama kali datang ke Nusantara? Portugis, Belanda, Inggris. Sudah dilihat dengan cermat tadi? Yang pertama kali datang. Nah, dari video pembelajaran tadi, tugas kalian adalah mendiskusikan, merangkum materi yang ada dalam video tersebut. Nanti kalian akan mempresentasikan, salah satu dari kalian maju ke depan menyampaikan rangkuman yang telah dibuat. Sudah jelas semuanya? Baik, silakan dilakukan kerja diskusi kalian. Nanti kalau Bapak bilang sudah selesai waktunya, selesai ya. Kalian diskusikan, ambil rangkuman yang terpenting, buat secara garis besarnya, sehingga kalian memahami dari media pembelajaran tadi. Ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan? Kelompok 3, 1, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Baik, silakan dilanjut. Panjang ya, dibuat panjang supaya nanti bisa dipresentasikan di depan papan tulis.
kelompoknya. Koneksi Bluetooth diaktifkan.
Baik, 5 menit lagi ya. Setelah 5 menit, ya kalian mempresentasikan hasilnya ke depan. Dimulai dari kelompok yang siapa saja yang sudah siap. Masih 5 menit lagi. Silakan, bagi yang belum boleh dipercepat.
Baik, sudah selesai ya. Kita akan lihat presentasi dari kelompok 5. Yang akan menyampaikan hasil rangkuman dari pembelajaran tadi ya. Silakan kelompok 5 banyak untuk menyampaikan. Yuk. Sudah selesai kan? Cukup ya, kita waktunya sudah ini. Ya, sampaikan. Boleh di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali dari kami bakal menjelaskan penjelasan negara Eropa yang memasuki Nusantara. Inilah negara Eropa yang memasuki wilayah Nusantara atau biasa disebut wilayah negara Indonesia. Pertama, ada Belanda. Kedua, ada Portugis. Dan ketiga, ada Spanyol. Alasan Indonesia dijadikan oleh negara Eropa adalah pertama, Spanyol ingin mencari daerah jajah. Kedua, Portugis ingin menyebarkan agama dan menguasai sampah yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda juga ingin menguasai sampah yang dikuasai oleh Portugis. Lalu, karena Eropa, Belanda dan Portugis melakukan perang. Nah, setelah itu Belanda membuat mata uang bernama IOC. Lalu juga mereka juga membuat uang rupiah sendiri. Ini sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa yang silakan? Yang sudah siap? Ya, kelompok 3, mana kelompok 3? Iya. Ada? Kelompoknya? Silakan. Oke. Ada yang sudah siap dulu kelompok yang mana? Yuk, sudah kan? Nah, ini dulu, ini sudah selesai nih. Kelompok berapa ini? 2. Ya. Kita akan lihat hasil dari kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Ya, inilah hasil rangkuman dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Negara yang terakhir menjajah Indonesia adalah Belanda. Tujuan Belanda ke Indonesia untuk mencuri rempah-rempah dan mencuri kekayaan Indonesia. Karena kekayaan Indonesia yang sangat tinggi. Indonesia orang Belanda kepada orang Indonesia adalah sombong dan bersikap kasar. Boleh dilihat kalau memang hasil ini. Bangsa Eropa terakhir Belanda dan bersikap sombong dan kasar. IOC pertama kali dibentuk pada tahun 1602. Tersebut Jenderal Gubernur pertama IOC pada tahun 1610 sampai 1612. 31 Desember tahun 1799 IOC dibubarkan.
kasih kelompok 2. Beri tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok berikutnya, silakan dari kelompok yang mana? Narumi? Ya, silakan. Sudah habis. Waktu sudah habis ya. Apa adanya dulu kita lihat hasilnya. Silakan dibawa ke depan. Ya. Putri. Ya, langsung. Yang presentasi siapa? Silakan. Ayo. Silakan ya. Kelompok berapa ini? Siap ya. Baik, kita silakan Narumi untuk mempresentasikan hasil karyanya dari kelompok 4 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara Eropa ada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Tujuan mereka ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah seperti cengkeh. Cengkeh adalah yang paling berharga. Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah untuk dibuat obat-obatan. Karena Indonesia kaya alam. 2. Mencari daerah jajahan di Malaka, bagian timur. 3. Mendirikan PSI adalah lembaga uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berikutnya. Ya, kelompok 1 atau 2 yang mau maju dulu. Silakan. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanda adalah negara terlebih dari Indonesia. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok lain sudah waktu untuk menyampaikan. Cepat ya. Cepat. Ayo. Ya, cepat. Ayo. Yuk. Aska sampai sudah. Ayo. Ya. 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 Yang terakhir, silakan aja. Kita akan lihat hasil rangkuman dari kelompok 3. Aska sampai tadi ya, Aska ya? Sampai tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Indonesia pernah dijajah oleh benua Eropa, salah satunya Belanda.
kalian ternyata ya, bahwa yang pertama adalah yang datang ke Indonesia adalah bangsa Eropa. Siapa? Belanda yang terakhir. Yang pertama adalah Portugis. Yang kedua Spanyol dan Belanda. Belanda lah yang paling lama. Ya, jadi inilah pelajaran kita hari ini. Kita mengetahui negara Eropa pertama, lalu sampai kita dijajah oleh Belanda ya, agak lama Belanda menjajah kita. Nah, anak-anak, pembelajaran kita bisa ambil kesimpulannya bahwa mereka yang datang ke Indonesia itu adalah mencari keselamatan dan daerah jajahan. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam perlawanan, karena di sini terjadi penjajahan, maka bangsa kita melawan. Nah, disitulah nanti kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam perlawanan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang negara Eropa yang masuk di wilayah Indonesia. Dari pelajaran ini apa yang kalian sukai? Sejarah. Oke, sejarah masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kalian boleh mempersiapkan diri. Nanti akan dipimpin. Sebelum kalian pulang, ada yang ingin Bapak sampaikan, yaitu tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, berhubungan dengan pembahasan tadi, silakan untuk dikerjakan di rumah. Ya, besok boleh. Ya, boleh dirapikan. Setelah itu kita akan berdoa bersama. Ya. Baik, Yuna mungkin bisa dipimpin doa usulan, Yuna. Ya. Bersiap. Kita berdoa.